guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku masih pakai baju yang sama dengan look yang sama, karena aku masih bikin video part 2 dari aku cerita COVID. Kalau video sebelumnya aku menjelaskan gejalanya, terus apa yang aku alami, obat apa yang aku minum, di video ini aku akan ngasih tahu ke kalian apa aja pantangan makan aku selama sakit batuk ini dan apa aja yang aku makan. Jadi kalau kalian mau tahu apa aja, gimana sih? Oke, sekarang batuk aku udah mulai mendingan, jadi aku udah mulai bisa minum yang dingin, walaupun dinginnya tuh udah menuju suhu ruangan guys. Jadi makanan apa aja yang aku pantang agar tidak memicu batuk dahak ini parah. Pertama, aku tidak makan makanan manis, termasuk pisang. Kalau nasi masih boleh lah, masih bisa kalau nasi. Kedua, makanan yang berminyak, maksudnya masih ada kadar minyaknya, kayak telur ceplok, padahal itu enak banget. Terus makanan dingin aja nggak bisa, apalagi makanan yang frozen yang baru dikeluarin dari kulkas itu nggak bisa sama sekali. Jadi 3 itu yang sangat memicu batuk aku keluar dan hebat. Oke, lanjut. Makanan apa aja yang aku makan jadi selama sakit? Yang pedas, asam, asin, pahit, pokoknya di luar yang manis dan berminyak. Apa aja? Pizza, burger, Indomie pakai cabai rawit itu heaven, so heaven. Susu juga yang full cream atau yang plain. Nggak bisa yang namanya susu mocha, taro, hazelnut, karamel, coklat, cannot. Even roti juga gitu. Roti aku cuma bisa roti keju. Jadi semuanya berbau keju dan asin. Terus untuk lebih pemulihan batuk, aku juga minum kefir. Sebenarnya di sini aku juga pengen sekalian nge-review kefir sih. Yang aku rasain kefir itu adalah rasanya tuh asamnya melebihi yogurt, tapi ada asinnya, asin rasa keju gitu loh guys. Wanginya pun ada wangi keju, padahal pakai bubuk kefir. Kejunya dari mana? Balik lagi ke makanan yang boleh aku makan dan tidak boleh aku makan. BTW sebelumnya sorry kalau aku sampai ganti baju dan ganti look, karena kemarin pada saat aku record video yang pakai baju putih itu ternyata banyak kekurangan guys di videonya. Nah, di sini akan aku coba lengkapi untuk makanan dan bagian dari video part 1 sebelumnya. Oke, jadi makanan yang aku makan itu selain daripada yang udah aku sebutkan kayak kefir, susu full cream atau plain keju, dan makanan di luar manis kayak asam, asin, pahit, dan pedas. Jadi aku tiap pagi juga dikasih protein. Jadi untuk penderita COVID katanya itu harus banyakin makan protein, dan aku tiap hari makan telur rebus itu 2 tiap pagi. Sisanya kalian bisa makan apa aja di luar daripada telur, bisa ayam, bisa ikan, bisa tahu tempe, kayak gitu guys. Jadi literally makanan aku ya di luar yang manis gitu. Selama itu asin, asam, pahit, dan pedas itu aku masuk aja. Dan yang paling enak itu karena aku tipikal COVID yang batuknya dahak, karena pileknya itu nggak keluar, jadinya pada saat aku makan pedas itu heaven banget. Dalam arti heaven tuh kalau aku makan Indomie rebus yang literally akunya lagi nggak pengen pedas, atau badan akunya lagi nggak pengen makan yang terlalu pedas, itu bisa banget memicu mus aku itu keluar gitu ya. Dan itu enak banget. Jadi setiap habis makan Indomie itu rasanya tuh hangat intinya. Jadi tiap habis makan Indomie, terutama yang rebus, karena aku selama ini makannya Indomie rebus, itu selain anget ya, anget itu sama dengan mencairkan dahak, mencairkan ingus yang ada di badan aku. Kedua, efek pedas yang diberikannya itu juga tuh mengeluarkan ingus
tapi lebih ingus yang putih sih, bukan yang dahak warna hijaunya, bukan ingus imbitnya. Oke, kenapa jadi ngomong ingus? Emang bukan ngeluarin pilek yang flu berat, jadi ingus yang super kental itu bukan, atau dahak yang super kental itu bukan ngeluarin itu, tapi lebih ngeluarin yang pilek-pilek ringan. Nah, terus kalau Indomie rebus karena kuah ya, jadinya dia tuh memberikan efek hangat. Jadi selain telur ada protein, terus Indomie rebus pedas itu, gue juga makan makanan yang pedas-pedas lainnya kayak sambal, terus bakso pedas, pokoknya pedas-pedas. Terus udah gitu aku juga minum kefir. Kenapa? Karena itu termasuk prebiotik. Jadi untuk yang COVID juga harus disarankan makan dan minum yang banyak mengandung prebiotik serta zinc. Salah satu yang banyak prebiotik itu adalah yogurt dan kefir. Tapi yang lagi nge-hype, bukan nge-hype sih, yang lebih banyak manfaatnya untuk kesehatan sekarang adalah kefir. Jadi that's why kenapa aku minum kefir dan kenapa aku bisa memberikan review soal kefir gitu guys. Terus udah gitu makanannya sih so far itu aja. Dan karena aku batuk dahak yang literally dahaknya susah keluar, aku minum air hangat, kadang air panas. Jadi air dari termos ditumpahin langsung di gelas, that's it. Itu aku minum dan itu memang membantu melegakan tenggorokan, melegakan si dahak yang kayaknya tuh ngumpul di dada gitu. Aku dari situ berkesimpulan bahwa dahak itulah yang menyebabkan orang penderita COVID seringkali mengalami sesak napas atau gagal napas, karena dahaknya itu ibarat paru-paru segini, dia tuh udah 3/4-nya guys. Aku ngerasanya gitu. Memang aku tidak merasakan yang sesak sampai sesak karena saturasi oksigen aku selalu bagus di antara 98 hingga 96, tapi karena aku ngerasa si dahak itu 3/4 paru-paru aku dan aku mengeluarkan batuk yang super keras sehingga si tulang belakang ini, yang jajaran tulang belakang itu sakit di bagian atas doang. Jadi literally segini lah, seketek kalian gitu, dari batas tulang sini sampai atas, sampai pundak sini itu kok ngerasain sakit. Karena apa? Batuknya gila. Dan itu batuknya datang setelah maghrib. Setelah maghrib batuk datang, posisi duduk nih nggak batuk nih, tapi pada saat aku taruh untuk posisi tidur, itulah gilanya batuk waktu COVID guys. Jangan sampai kalian kena. Oke, lanjut lagi ke makanan. So far itu aja sih yang aku makan, aku nggak ada makan apa-apa lagi. Tapi hingga saat ini aku baru ngetes kemarin makan Coco Crunch, yang literally Coco Crunch itu terbuat dari coklat dan manis. Itu aku nggak batuk. Karena apa? Dicampurnya pakai susu full cream atau susu plain. Kalau aku campur lagi pakai susu coklat, udahlah jadi lagi batuk parahnya. Tapi karena kemarin aku makan Coco Crunch dan pakai susu full cream, jadinya ya masih normal gitu. Even pada saat itu full creamnya dingin. Dan dari situlah aku ngetes kalau batuk aku udah lebih mending dengan makan manis. Tapi baru itu aja yang berani aku makan. Yang lain manis dari luar Coco Crunch itu dan nasi, aku masih belum berani. Karena apa? Takut efek dari makan makanan manis itu memicu batuk aku keluar lagi gitu guys. Jadi ada beberapa informasi yang aku rasa masih kurang aku sampaikan di part 1. Jadi informasinya adalah mengenai timeline gejala aku kena. Jadi aku di part 1 itu bilang kalau hari Sabtu aku masih ada perasa, terus pas siang hilang. Ternyata aku mulai hilang timbul itu di hari Jumat. Jadi di hari Sabtu bangun tidur itu benar-benar udah hilang perasa gitu, udah hilang perasa karena aku ngetesnya dari nalar ludah sendiri. Jadi bagaimanapun kalian kalau bangun tidur nalar ludah sendiri itu pasti kadang suka ada rasanya gitu, walaupun nggak jelas itu rasanya, tapi pada saat kalian telan ludah kalian sendiri itu masih akan ada rasanya gitu guys. Terus
Selanjutnya, minuman yang aku minum itu yang memicu kembali batuk aku keluar adalah aku langsung minum si Chatime atau si minuman manis itu gelas large kayak dalam waktu 1-5 menit. Jadi literally segitu gede itu habis dalam kurun waktu 1-5 menit. Bohong sih kalau nggak langsung batuk. Terus lagi obat yang aku tunjukin di part 1 itu adalah obat asetilcysteine yang kedua, strip yang kedua, karena aku udah minta lagi ke puskesmas obat batuknya. Jadi literally dari tanggal 19 sampai detik ini aku sudah habis lebih dari 2 strip, which means lebih dari 20 kapsul yang seharinya itu aku minum 3 kapsul karena dianjurkannya seperti itu gitu guys. Jadi itu strip kedua. Untung pada saat aku minta itu masih dikasih, tapi karena gimana cara minta laginya, kalian tinggal bilang aja gejala yang masih kalian rasakan ke RT setempat, terus kalian bilang, Pak, saya masih mengalami gejala ini gitu. Jadi dalam kurun waktu dari kalian tes PCR atau kalian ketahuan positif itu kalian hitung sudah berapa hari gitu. Kalau pihak puskesmas ngasihnya kayak cuma 5 hari tapi ternyata kalian belum sembuh, kemungkinan obatnya akan dikasih lagi secara gratis gitu guys. Jadi segitu aja video dari aku untuk part 2 ini. Jadi part 2 ini full tentang makanan yang pantang buat aku karena aku batuk dahak ya, dan makanan yang aku makan selama COVID. Masih guys di sini. Bye bye.